bersama Coach Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pengen ketemu pahlawan nggak? Nah, pahlawan itu ternyata nggak melulu yang harus ya kayak punya baju perang besi dengan kostumnya, dengan keajaibannya. Ini kita ketemu yang sama di dunia nyata beneran ya. Kalau pengen cerita bahwa dulu di Muara Gembong pernah terjadi abrasi sampai akhirnya pada kayak longsor tanah tempat tinggalnya dari tahun 2000 sampai 2005, dan ada pahlawan di situ. Atas izin Allah diturunkan di situ dan menjadi penyelamat, sehingga akhirnya sekarang itu sudah menjadi area yang makmur lagi, hijau lagi, sampai seluas bahkan 40 hektar. Ini kita ketemu pahlawan aslinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Koko. Namanya Setson Haji, panggilannya Sat Haji ya. Bisa dipanggil Haji aja. Haji aja ya. Saya pengen tahu, dan banyak yang jemaah juga ini belum tahu ya pemirsa ya. Jadi abrasi itu apa sebetulnya? Abrasi itu adalah pengikisan tanah, artinya pengurangan tanah. Jadi hilangnya daratan kami yang disebabkan oleh hempasan ombak dan arus dari laut. Dan waktu itu separah apa? Waktu itu hampir ya 80% lah di wilayah kami itu habis hilang. Bahkan 3 kampung di kami sudah hilang. Berarti termasuk orang-orang dan rumah-rumah di atasnya? Rumah-rumah pun rubuh semua. Hancur diterjang ombak. Karena alam ya? Karena alam. Itu ya, emang sudah takdir Allah. Terus akhirnya waktu itu? Ya, saya... Langkahnya gimana yang diambil? Pada waktu itu memang, pada dasarnya memang semua kerusakan yang ada di darat dan di laut itu memang atas dasar ulah manusia. Tapi saya dalam hal ini tidak menyalahkan manusia, tapi saya memperbaiki atas dasar kesalahan manusia itu sendiri. Makanya saya pada waktu itu melakukan kegiatan penghijauan kembali dengan cara menanam mangrove. Keren. Jadi daripada nyalah-nyalahin orang, pemirsa, beliau lebih milih mendingan jadi solusinya gimana nih, dan gimana caranya agar jangan jadi manusia yang justru berbuat kerusakan itu lagi. Betul. Jadi akhirnya nanamin bakau atau bahasa ininya mangrove. Ya. Terus kan waktu itu awal mula berarti sendirian dulu dong? Sendirian. Pada waktu itu sendiri, kemudian ada beberapa teman yang istilahnya ngajak bareng gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan penanaman mangrove di pesisir wilayah kami. Ya kami terus-menerus continue berbuat itu. Dari tahun 2013 sampai dengan saat ini, alhamdulillah 40 hektar sudah kita tanam. Dan melibatkan berapa orang? Melibatkan kurang lebih 50-an orang. 50-an orang warga untuk melakukan kegiatan penanaman mangrove itu. Ilmunya tahu dari mana waktu itu bahwa mangrove itu ternyata bisa untuk mengatasi alam ini? Sebetulnya kalau mangrove itu otodidak ya, karena memang mangrove itu memang tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut, di daerah gitu pesisir. Memang tempat dia adalah pesisir gitu. Nah, ketika saya bicara histori sebentar, sedikit, ketika awal tahun 2000 itu terjadi abrasi, sebelum tahun 2000 itu kampung kami dijuluki Kampung Dolar. Gitu? Oleh warga Jakarta dan sekitarnya itu Kampung Dolar itu melekat di kampung kami karena hasil dari alam tambak kami melimpah ruah pada waktu itu. Dan penduduknya sendiri makmur. Tapi ya setelah tahun 2000 itu terjadi abrasi, dan abrasinya itu sangat masif sehingga menghabiskan 3 kampung yang ada di wilayah kami. Bahkan 100 kakak harus kehilangan rumahnya. 100 kepala keluarga lebih harus kehilangan. Akhirnya mereka kemana tuh? Ya pindah ke tempat yang lebih aman dengan tidak membawa apa-apa. Iya, karena memang hancur, rumahnya hancur, barang-barangnya semuanya hancur. Akhirnya mereka pindah dan mereka buat usaha baru untuk melanjutkan kehidupan mereka. Nah, baru tahun 2013 kami buat sebuah gerakan yang tujuannya adalah yang saya bilang tadi, bahwa kami ini ingin memperbaiki alam kami yang sudah rusak karena abrasi itu.
Di saat orang mungkin kabur ya, ninggalin tempatnya, ini enggak, saya tetap di situ bahkan memperbaiki. Ya, jadi kami bertahan hijau. Karena memang Muara Gembong wilayah kami adalah tempat lahir kami dan tempat kami mencari rezeki di situ. Pro kontranya ada waktu itu dalam nanam itu. Kesulitannya apa aja, Seth? Pro kontra itu sebetulnya ada karena memang kita tahu bahwa awalnya memang lahan di kita adalah lahan tambak yang biasanya dibuat ternak ikan dan ternak udang. Ketika kami tanami, ada sebagian warga masyarakat yang menganggap bahwa lahan mereka semakin berkurang karena memang ada tanaman mangrove itu. Oh, jadi malah jadi rebutan juga ya. Tapi padahal kalau nggak ada mangrove itu juga mereka bisa terancam abrasi lagi. Tapi makin kemari ya pola pikir masyarakat semakin sadar bahwa rumah mereka harus tenggelam, bahkan setiap hari mereka harus membersihkan rumahnya dari sampah, dari lebih air. Repot, lebih ribet ya. Akhirnya, Masya Allah. Akhirnya biayanya waktu awal dari mana sih? Kita sih inisiatif sendiri, kolektif. Lewat gerakan, lewat gerak-gerakan kita, kemudian kita buat campaign ke berbagai macam fakultas, terus juga ke perusahaan kita buat campaign-campaign kayak gitu untuk mendapatkan donasi dari mereka. Akhirnya juga jadi bicara di hadapan para akademisi di kampus, di perusahaan. Alhamdulillah. Masya Allah. Penasaran saya, Pak, tanaman bakau kayak gimana? Ada ini contohnya. Ya, ini saya bawa contohnya. Ini awalnya segede gini. Awalnya seperti ini. Bibit benar dari awalnya segini. Ini masih bibit. Ini bibit umur 2 bulan. Masya Allah. Ini kalau pemirsa yang penasaran, ini contohnya. Dan kita akan lihat ini bagaimana ciptaan Allah ini didampingi dengan orang-orang yang dengan niat baiknya untuk berbuat kebaikan di bumi Allah ini bisa jadi kebaikan yang segitu banyak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.